Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Agus Dustur Yusuf yang pada malam hari ini mengundang kita bersama dalam rangka turut mengiringi doa segala hajat beliau, senantiasa segalanya Allah berikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Para bapak hari sekalian, pada kesempatan kali ini saya rasanya berat karena yang hadir banyak guru-guru saya, tapi karena menghormati takzim kepada sahibul hajah, sahibul bait, insyaallah akan bisa saya sampaikan sedikit dari apa yang saya tahu. Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini acara yang diniatkan oleh Bapak Haji Agus itu ada 3 acara: haul, walimatus safar, dan walimatut tasyakur. 3 acara dirangkai menjadi satu, karena kalau satu-satu ya ratib lain, nempatin rumah lain, ya ombol ya saya. Tapi ini 3 in 1, 3 jadi 1. Mudah-mudahan innamal a'malu binniyat. Karena ada 3 acara Pak, saya sampaikan satu aja nih, berkaitan dengan walimatus safar. Ananda Nabila Dwi Agustin SPD M.Hum yang akan melanjutkan studinya ke India, program S3 doktoral. Mudah-mudahan dengan kita iringi doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salah satu dari teks Ratibul Haddad itu tadi sudah dibaca. Bismillah, dengan nama Allah niatkan belajar ini. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan mendapatkan malapetaka, tidak akan mendapatkan kesusahan selama kita bismillah, baik dari langit maupun dari bumi. Apalagi belajarnya lumayan cukup jauh dan cukup lama pula, karena Ananda Nabila ini sudah punya suami yang otomatis akan meninggalkan suami dengan rentan waktu yang sangat panjang. 4 tahun Pak, 4 tahun ditinggalkan, istrinya ditinggal suaminya,
suaminya ditinggal istrinya, maka Nabila nanti selalu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sam. Baik langit maupun bumi nggak ada malapetaka apapun. Para bapak hari sekalian, memang orang ingin menguasai dunia, orang ingin bisa bahagia dunia, bisa memiliki akhirat. Kata Rasulullah adalah dengan ilmu. Di mana kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu ingin dunia di tangan kamu, maka miliki ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin akhirat kita di genggaman kita, maka kuasai ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau dunianya pengen senang, pengen dikuasai, dunia ingin sukses, akhirat juga sukses, berhasil, kuncinya adalah dengan ilmu. Maka insya Allah Ananda Nabila ini kita doakan apa yang dipesankan Rasulullah ini, dengan ilmu yang dimilikinya ini membuat bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Karena memang itu prinsip kita, Pak, bahwa orang belajar itu tidak pandang usia, tidak pandang wilayah tempat, Pak. Selagi nafas kita, umur kita masih hidup, maka kita punya kewajiban untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kapan saja kita harus belajar, baik belajar formal maupun belajar yang tidak formal. Jadi walaupun kita sudah jadi orang tua, sudah jadi bapak-bapak, ya jangan ngasoh belajar. Karena perintah belajar itu sampai kita masuk ke liang lahat. Di mana kita belajarnya? Kalau yang sudah berumah tangga, sudah jadi orang tua, banyak sekarang majelis-majelis taklim. Hadir di setiap majelis taklim itu sudah termasuk orang yang belajar. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu saya cuma pesan kepada Ananda Nabilahnya yang akan belajar. Pesan yang pertama seperti yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, ta'allam al-ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah. Tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, karena mempelajari ilmu itu adalah satu kebaikan. Jadi niatkan belajar itu untuk mencari kebaikan, walaupun yang dipelajari bukan ilmu agama, Pak ya. Tapi niatkan bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah hasan, satu kebaikan. Wa talabahu ibadatun. Mencari ilmu adalah ibadah. Jadi Ananda Nabila ini dianggap ibadah karena niatnya mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, wa mudzakaratahu tasbih. Mengingat-ingat pelajaran itu adalah tasbih.
Kemudian wal bahsa anhu jihad. Kemudian membahas satu ilmu itu adalah jihad. Jadi memang luar biasa Pak. Semua yang dilakukan oleh orang yang sedang belajar bernilai. Satu huruf yang dipelajari, satu huruf yang dikaji, satu masalah yang dibahas, itu berpahala jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan kepada orang yang diajarkan itu sudah bernilai sedekah. Jadi nanti Nabila kalau ada teman seangkatan, teman sekelas pengen diajarin, ajarin. Karena mengajarkan orang satu ilmu sudah bernilaikan apa? Sedekah. Makanya saya dulu ingat teman saya tuh waktu saya belajar di Mesir. Kata teman saya satu angkatan, beliau sekarang di Belanda. Kata teman saya di Belanda, ente no lulus tiap tahun itu bukan karena ente pintar, bukan. Tapi karena ente terlalu baik. Kalau ada ringkasan di fotokopi, ringkasan kita dikasih. Kalau ada tahdid, batasan-batasan dari dosen, dia nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah, kita kasih. Jadi nggak pelit. Itu katanya, kata dia, menyebabkan saya lulus tuh. Jadi orang bisa lulus kuliah itu Pak, karena kita punya nilai baik, punya nilai akhlak baik dengan orang, baik gitu. Minta batasan mata kuliah, minta soal-soal yang dikasih oleh dosen, katakan Pak. Kita nggak pelit. Maka itu sudah bernilaikan apa? Sedekah Bapak. Wa badlahu li ahli kurbah. Dan ketika mencurahkan tenaganya untuk belajar, siang malam Pak belajar, terus belajar, padahal Nabila punya tugas inti sebagai seorang istri. Tapi sungguh-sungguh Pak. Maka kesungguhan itu adalah kurbah. Tanda pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan dari Muaz bin Jabal. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi nanti Nabila pada saat jauh di sana. Jauh dengan keluarga, jauh dengan suami, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Para bapak hadirin sekalian, kemudian pesan yang kedua dari Ali karramallahu wajhah, di mana kata Imam Ali, al-ilmu khairun minal mal, bahwa ilmu itu lebih baik dari harta. Makanya tadi Pak Haji Agus sudah bercerita, ini harta yang diwarisi oleh almarhum Bapak Haji Yusuf Pak ya, belum ke koet-koet, yang diwarisi kepada cucu-cucunya ini adalah ilmu. Ini yang benar Pak. Karena kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Ilmu itu yang akan menjaga kamu, sementara harta kamu yang menjaga. Ya Pak ya. Jadi kalau kita punya ilmu, anak-anak diwarisi ilmu, walaupun Pak Haji Agus tidak mewarisi harta sedikit pun katakan, maka anak-anak itu sudah dijaga dengan ilmunya. Tapi beda ketika kita mewarisi harta Pak. Kita yang dibuat stres dengan harta. Pintu gerbang belum dikunci, kemudian motor mobil masih di luar, mau gak mau kita nungguin. Jadi harta yang kita jagai, bukan kita dijaga oleh apa? Ilmu kita. Diranteknya, saking kita begitu sayang dengan harta. Tetapi kalau kita punya ilmu Pak, bukan hanya ilmu itu menjaga kita di dunia, tapi ilmu itu akan menjaga kita di akhirat.
ilmunya bermanfaat, kemudian pahalanya terus mengalir. Ini yang harus menjadi niat Ananda Nabila, supaya ilmu itu betul-betul bisa menjaga dirinya. Wal malu tunkisuhu an nafaqah. Kalau orang diwarisi harta, harta itu akan berkurang. Wal ilmu yazku bil infaq. Sementara ilmu kalau dibagi dia akan terus bertambah, nggak ada yang pernah berkurang. Makanya Nabila nanti punya ilmu, mau ngajarin orang, mau dibayar alhamdulillah, mau nggak dibayar alhamdulillah. Karena ilmu kalau kita kasih ke orang lain, dia bukan malah berkurang, tapi malah bertambah. Kemudian yang ketiga buat Nabila nih, kalau kita lihat kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Nabila ini memang belajar bukan jurusan agama, tapi Nabila harus menjadikan ini sebagai wasilah, sebagai perantara supaya Nabila ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi orang bisa masuk surga itu Pak, nggak mesti harus ngajar ilmu agama. Ya. Oleh karena itu dalam kitab Ta'lim, tancapkan niat yang benar. Niat belajar kedoktoralnya, doktoral ini sampai ke India. Jangan sampai salah niat. Niat yang pertama ridha Allah. Cari ridha Allah. Itu niat pertama, cari ridha Allah. Kalau ridha Allah yang kita cari, maka semuanya akan menjadi mudah. Karena Ananda Nabila ini Pak sudah punya suami Pak ya. Kalau masih gadis, ridha Allah ada ridha orang tuanya. Maka suami kalau sudah beristri, ridha Allah ada pada ridha suaminya. Jadi minta izin sama suami nomor pertama. Diizinkan oleh suami, bismillah berangkat. Kalau suami tidak mengizinkan, karena surga seorang istri itu ada pada ridho suami. Walaupun itu menuntut ilmu Pak ya. Perkara sunnah saja sampai dikalahkan Pak. Kalau suami memerintah bini melakukan yang sunnah, itu dikalahkan. Kayak puasa sunnah Pak ya. Kalau puasa sunnah, istri harus apa? Tak izin dulu. Pak, besok saya mau puasa Senin, boleh enggak? Kalau kata lakinya, jangan, gua mau pakai. Pak ya. Maka perintah suami diutamakan daripada perintah sunnah. Saking tingginya derajat suami. Makanya kata Allah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi setinggi apapun ilmu Nabila, karena menjadi seorang istri, istri yang solehah adalah istri yang taat sama suami. Istri yang taat sama suami, balasannya apa? Surga. Jadi buat apa belajar jauh-jauh ilmu sampai doktor Pak ya? Ternyata tidak menyebabkan kita masuk surga. Kemudian niat yang kedua, ad-darul akhirah. Niatkan ilmu yang udah dimiliki atau ilmu yang akan dipelajari oleh Nabila. Niatkan ini semata-mata untuk kehidupan akhirat kita. Ya Pak ya, buat apa doktor cuma bisa dibanggakan di dunia, tapi di akhirat nggak ada yang mengalir ilmunya. Walaupun doktornya Pak ya, apa tadi, pertahanan, apa biologi, pertahanan Pak ya, nggak apa-apa, niatin ad-darul akhirah untuk kehidupan di negeri akhirat kita. Artinya apa? Artinya ilmu yang kita cari itu ada pahalanya, biar berpahala, biar bisa menenangkan, membahagiakan kita di akhirat. Walaupun jurusannya apa? Bukan urusan agama.
Kemudian yang ketiga, niatkan izalatul jahli, buang kebodohan. Maka tadi dibilang apa? Jarang doktor perempuan di bidang bukan agama. Ya Pak ya. Ini berarti kalau tidak cerdas Pak, orang tidak sampai ke doktor. Nah karena cerdas Pak ya sampai, maka niatnya ada izalatul jahli, buang kebodohan, supaya nanti menjadi perempuan-perempuan pinter. Makanya kata Al-Maghfurlah itu apa? Benar Pak ya. Benar itu ya tadi berakhlak, taat dengan suami, taat dengan orang tua, beribadahnya rajin ya. Yang kedua baru apa? Pinter. Benar, pinter. Nah, pinter ini satu keharusan Pak, orang ketika belajar. Yang ketiga baru apa? Terampil. Al-Maghfurlah itu pulang dengan ilmu doktor, bisa menghasilkan sebuah karya. Karena dengan karya itu orang akan menjadi umur panjang. Ada karya orang jadi umur panjang Pak. Maka bismillah Nabilah nanti pulang apa karyanya tuh? Kita tunggu Pak ya karyanya. Karena pesan Al-Maghfurlah begitu. Benar, pinter, terampil. Kemudian yang keempat, ini yang sangat penting nih Nabilah. Niat belajar itu ihya'uddin, semata-mata karena ingin menghidupkan agama kita, agama Islam. Iya, agama Islam. Jadi Nabilah ini bawa misi Pak, bawa misi sebagai muslimah, misi sebagai orang Islam. Buktikan. Ya kayak B.J. Habibie gitu Pak. Walaupun orang penerbangan Pak ya di Jerman, tapi karena muslim Pak, taat, puasa Senin Kemis rajin, sholat malamnya rajin. Dia membuktikan kepada dunia, saya muslim yang cerdas. Nah, Nabilah nanti di sana pun begitu. Buktikan sebagai wanita muslimah yang cerdas. Ya, untuk apa? Menghidupkan agama. Agama kita ini akan senantiasa ada di dunia kalau para pemeluknya punya ilmu yang memadai. Ya, ilmu yang betul-betul dikuasai. Kemudian yang terakhir Pak, niatkan ibqa'al Islam, fa inna baqa'al Islam bil ilm. Kalau sudah tadi niatnya menghidupkan agama, bagaimana nih agama dengan ilmu yang kita punya tetap ada di daratan Nusantara ini. Jangan sampai Pak ya, Islam ini sedikit-sedikit dikikis. Apalagi nanti umpamanya undang-undang negara kita, presidennya dari bukan kalangan orang yang beragama Islam. Nah ini satu perjuangan kita Pak. Karena dengan undang-undang yang apa tuh Pak, presiden itu harus muslim gitu Pak, itu akan menjamin bahwa Islam itu tetap ada di negara kita. Tapi kalau undang-undang itu bergeser Pak, kemudian nanti yang menjadi pemimpin presiden negara kita bukan orang Islam, ini bisa-bisa Pak negara kita seperti negara Spanyol. Dulu Islam jaya, hampir 750 tahun Pak. Islam berjaya di negara Spanyol. Dari Spanyol yang becek, Spanyol yang tertinggal Pak, Spanyol yang masih kumuh Pak ya. Dengan banyaknya datang ulama-ulama muslim dari Afrika Utara, dari Maghrib, dari Maroko, datang ke Spanyol. Kemudian mereka di situ berkembang agama Islam. Berapa banyak ulama-ulama muslim dikeluarkan dari Spanyol. Ahli kedokteran Ibnu Sina, orang Spanyol. Ahli sastra Arab Ibnu Malik, orang Spanyol. Ahli geografi dan sejarah Ibnu Khaldun, Spanyol. Orang Spanyol banyak ulama-ulamanya. Tapi Islam itu habis diporak-porandakan gara-gara urusan pemilihan presiden yang kalah.
Pada saat itu ada calon presiden, satu dari Muslim, satu dari Nasrani. Nasrani pada saat itu Spanyol minoritas. Tapi ketika pemilihan menang, Pak. Menang yang minoritas, orang Nasrani di Spanyol. Apa yang dilakukan presiden terpilih di Spanyol yang dari Nasrani? Kata presiden yang terpilih, "Hai umat Islam, kalau kalian cinta dengan agama kalian, silahkan angkat kaki dari Spanyol. Tetapi kalau kalian cinta dengan kemajuan teknologi ilmu yang ada di Spanyol, ikuti agama kami." Tuh Pak, kalau orang Nasrani sudah keburu apa tuh? Menguasai kita. Akhirnya Pak, orang itu terbagi dua. Umat Muslim ditawarkan oleh presiden terpilih, kalau kalian ingin pulang kampung ke Afrika Utara, saya siapkan kapal-kapal kalian yang akan mengangkut kalian pulang kampung ke Afrika Utara. Disiapkan Pak, tuh kapal di lautan. Sampainya mereka di tepi lautan. Apa Pak? Rumah-rumah mereka yang ditinggalkan dibakar habis. Karena mereka akan berangkat kemana tuh? Ke Afrika Utara. Tetapi apa Pak? Kapalnya tidak ada yang mengangkut mereka ke Afrika Utara. Akhirnya habis. Umat Muslim pada saat itu diporak-porandakan. Makanya pada saat itu runtuhlah umat Muslim. Nah ini jangan sampai negara kita, karena kita kalah akibat pilihan apa? Presiden. Jangan sampai presiden kita itu dikuasai atau dimenangi oleh orang-orang yang tidak Muslim. Akhirnya Pak, semuanya dikuasai. Maka ketika umat Muslim semuanya habis, darah bercucuran, hari itu diperingati dengan April Mop. Nah, 1 April Mop itu Pak ya, adalah hari di mana orang boleh untuk berdusta, berbohong kekalahan umat Muslim di Spanyol. Masjid-masjid yang sudah berdiri megah, termasuk Masjid Cordova, Andalusia. Sekarang Bapak kalau ke masjid itu Pak, apa tuh bentuk bangunannya masjid, miniatur apa tuh, lingkuk-lingkuk yang masjid. Ada mihrabnya, tetapi bukan masjid lagi, itu gereja. Masjid ditukar menjadi apa tuh? Gereja. Coba-coba Pak kita datang ke sana untuk sholat tahiyat masjid, katakan ya. Karena ini masjid kita. Diomelin sekarang sama satpam. Dulu ini memang masjid kamu, tapi sekarang ini bukan lagi milik kamu. Nah ini akibat dari apa? Perjuangan kita. Makanya kita harus apa istilahnya Pak? Apa tuh? Harga mati gitu Pak ya. Harga mati kalau pemimpin kita harus Muslim. Makanya tadi kalau Pak Camat mau jadi bupati ya kita senang Pak ya. Kita nggak bisa, mungkin orang lain bisa. Yang penting apa tuh? Muslim. Itu paling penting. Termasuk juga para penentu, para undang-undang yang ada di DPR. Nah ini Nabila punya PR berat ya. Sebagai doktor muslimah, bertanggung jawab terhadap profesi kedoktorannya supaya betul-betul bisa menghidupkan agama. Terakhir buat Nabila, karena perjalanan Pak lama Pak ya, lama. Saya ingat pesan Abuya ketika saya berangkat dulu. Saya juga berangkat Pak 4 tahun. Beliau sangat tahu sekali tentang kondisi saya waktu saya berangkat. Pesan beliau saya ingat, karena dia dulu saya rekam Pak. Waktu beliau ceramah di rumah saya itu saya rekam, dan rekaman itu selalu saya puter saat saya menghadapi down. Nabila pasti nanti ada downnya Pak. Namanya orang belajar Pak ya. Apalagi sudah punya suami, nanti di pertengahan jalan ada godaan, baik yang digoda Nabilanya atau yang digoda suaminya Pak ya. Apa pesan Abu ya? Kalau nanti Nabila sepanjang perjalanan ada masalah-masalah, ada cobaan-cobaan yang berat, pesan Abu ya apa? Gelar sejadah, gelar sejadah. Angkat tangan, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud,
Minta sama Allah. Karena kalau Allah sudah bersama kita, nggak ada yang susah. Nah, itu pesannya. Jadi nanti kalau Nabi lagi boring Pak ya, lagi stres, lagi kesel, atau macam-macam lah, maka gelar sejadah, sholat malam, sholat hajat, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga suami yang di sini. Ya, suami yang di sini ada masalah-masalah, hanya satu solusinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Para bapak hadirin sekalian, saya kira itu saja. Mohon maaf para guru-guru semua, mohon maaf sekali lagi. Ini khusus ceramahnya buat Nabila. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa terinspirasi dari putra-putrinya Pak Haji Agus. Karena untuk mencetak putra-putri berprestasi itu Pak memang berat, Pak ya, berat. Ya, Pak Haji Agus ini semuanya bagus deh, Mak. Otaknya bagus, fisiknya juga Pak. Bagus, Pak ya. Dua-duanya bagus. Tinggal la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti akan Allah tambah lebih bagus lagi. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Hadaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.